Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bandung, Bapak Saudara SPD. Yang terhormat Ibu Sri Rahayu SPD selaku pemateri dari calon guru penggerak angkatan ke-6. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bandung beserta karyawannya. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, sehingga kita semuanya bisa menghadiri acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebagai wujud syukur kita, marilah kita ikrarkan dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bandung. Acara yang keempat paparan diseminasi budaya positif, dan acara yang kelima penutup. Menghindari acara yang pertama pembukaan, marilah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantunan basmalah di acara siang hari ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Menginjak acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bandung kepada Bapak Sukar SPD disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Rahayu SPSD selaku pemateri sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Bandung serta karyawan SD Negeri Bandung yang akan menggunakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan merupakan anugerah sehingga dapat mengikuti diseminasi filosofi pendidikan biada Dewan Solo dan budaya positif sekolah. Semoga acara ini dapat berjalan lancar. Untuk itu marilah ungkapkan rasa syukur kita dengan kalimat takbir Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada yang saya hormati Ibu Sri Rahayu, mudah-mudahan dalam acara diseminasi ini selalu dapat petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya menjadi guru penggerak yang berhasil sukses. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, bahwa budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik, karena nantinya bisa menjadikan pembiasaan yang positif bagi peserta didik. Pembiasaan positif contohnya yaitu bukan senyum sapa kepada semua orang, terutama tamu dari luar selain Bapak Ibu guru, bahwa semua orang wajib dihormati, karena menghormati orang lain sama dengan menghormati dirinya sendiri. Contoh budaya positif yang lain yaitu membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum melakukan kegiatan yang baik, toleransi terhadap sesama pemeluk agama, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin serta mematuhi aturan tata tertib di sekolah. Untuk menimbulkan budaya positif perlu ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Karena jika kita melakukan perubahan positif mulailah dari dirinya sendiri, karena seorang pendidik adalah contoh dan tauladan bagi peserta didik, dan pendidik harus menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga siswa dapat bisa lebih senang, lebih keras bersekolah, sehingga dapat mengembangkan potensinya sesuai bakat dan minatnya. Tidak ada satupun yang mampu mengendalikan dirinya atau mengubah dirinya sendiri kecuali dirinya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa bahwa siswa itu harus seperti saya. Itu adalah salah, karena siswa tidak semua dan tidak sama dengan kita. Kemampuan bakat yang dimiliki oleh siswa tidak sama dengan yang dimiliki kita juga kepada teman yang lain. Jadi tidak bijak apabila guru memaksakan kepada siswa, tetapi yang baik adalah kita mengajak siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat. Kita harus menjadi motivator sebagai fasilitator siswa sehingga bakat dan minat siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan
dan di kemudian siswa dapat membuktikan kebolehan mereka masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga destinasi ini dapat berjalan lancar, bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kepada Ibu Sri Rahayu saya ucapkan selamat melaksanakan destinasi. Semoga berhasil, berguna, bermanfaat bagi prestasi khususnya SD Negeri Bandung dan bermanfaat bagi Ibu Sri Rahayu sendiri. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukar selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandung. Menjaga acara yang keempat, paparan visi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Sri Rahayu SPD SD. Kepada Ibu Sri Rahayu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukar SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri Bandung serta karyawan SD Negeri Bandung yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih sekali kepada panjenengan semua yang sudah berkenan untuk hadir untuk rawuh mengikuti destinasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat sehat, dan diberi rahmat untuk bisa berkumpul kembali di sini tanpa ada hal suatu apapun. Semoga nanti apa yang saya sampaikan akan bisa diterima dan akan bisa kita manfaatkan, berguna untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita belajar bersama tentang budaya positif, marilah agar badan kita tidak kaku, karena dari tadi pagi sampai siang ini semua beraktivitas. Saya lihat Bapak Ibu semua sibuk sekali, sampai pada siang hari ini belum ada yang istirahat. Mari kita berdiri semua. Nanti akan saya berikan contoh untuk gerakan-gerakan, panjenengan nanti mengikuti. Beberapa pertanyaan pemantik ini dan ternyata panjenengan menjawab setuju. Sekarang mari kita ulas bersama apakah jawaban panjenengan semua itu nanti sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan atau tidak. Kita bareng-bareng. Dipaksa atau diancam untuk diambil. Nah, mari kita lanjutkan. Betul ya, tadi panjenengan sudah menyampaikan bahwa harus mempertahankan apa? Nanti kita lihat. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, bahwa selama ini yang kita hadapi, yang kita rasakan,
berikan kepada anak-anak seperti ini. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah semua ilusi ini akan sesuai dengan apa yang disebut dengan budaya positif? Nanti kita bahas bersama. Nah, ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon di sini dibanding dengan teori kontrol yang akan kita pelajari atau teori pilihan, itu akan ada perbedaan. Yang pertama, stimulus respon mengenai kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita beranggapan bahwa semua orang itu sama, semua orang itu punya pendapat sama dengan kita. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang, pandangan orang lain dengan dunia. Tidak semua orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Jangan samakan kita dengan anak didik kita. Anak didik kita pasti punya pandangan yang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menilai bahwa perilaku buruk seseorang atau anak itu merupakan suatu kesalahan. Padahal kalau menurut teori kontrol, itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang berperilaku pasti punya tujuan, walaupun itu menurut kita itu salah. Tetapi mereka pasti melakukan karena punya tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian, pemaksaan ada pada saat perilaku itu mempunyai tujuan. Yang sebelahnya, berpikir bahwa menang-menang, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Tidak harus memaksa, tetapi kita berkolaborasi. Berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita tidak sama kebutuhan kita. Antara satu anak dengan yang lain itu kebutuhannya juga tidak sama. Karakteristiknya juga berbeda. Kemudian pandangan orang lain tentang dunia. Memahami pandangan tentang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ibaratkan pada anak didik kita. Anak didik kita itu tidak sama, semua punya karakteristik. Itu termasuk motivasi eksplisit dari orang lain, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri itu yang dimaksud intrinsik, berarti dia menghargai dirinya sendiri bukan karena orang lain berbuat baik, bukan karena orang lain mengadakan perubahan, tapi karena saya menghargai diri saya sendiri, saya ingin berubah karena saya sendiri, saya ingin maju karena saya sendiri. Jadi bukan karena dorongan orang lain. Nah, dari sini, dari motivasi intrinsik itu kemudian timbul disiplin, maka akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu bermacam-macam, banyak sekali. Nah, setelah dari nilai-nilai yang banyak yang universal ini, bagus, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya, ini yang universal, itu kemudian masing-masing mempunyai keyakinan diri, keyakinan kelas. Di dalam kelas, anak kemudian membentuk keyakinan kelas, seperti kesepakatan kelas. Sebelum awal pelajaran, panjenengan kan semua sudah membentuk keyakinan keyakinan kelas, bahwa kesepakatan kelas misalnya kelas 5, kesepakatannya atau keyakinannya apa? Misalnya berikutnya yang sebelah sana 5 posisi kontrol. Seorang guru itu mempunyai posisi kontrol 5 macam.
Kontrol mana yang seharusnya kita miliki sebagai seorang guru? Yang pertama sebagai pendukung. Kadang kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu hukuman bagi anak yang melakukan kesalahan itu pasti sudah sesuai dengan pikiran kita, anak akan baik, akan menjadi baik. Tapi ternyata ini belum sesuai. Ternyata hukuman yang kita berikan itu tidak akan berlanjut lama. Anak hanya sekedar untuk ini tadi, untuk menghindari hukuman. Tapi setelah itu, setelah lepas dari itu, suatu saat anak akan mengulang lagi. Karena setelah terlepas dari hukuman, suatu saat dia akan mengulang lagi, ya. Dan ini tidak menghasilkan hal yang baik yang maksimal. Itu hukuman. Jadi tadi pertama kali saya menyampaikan pertanyaan pemantik bahwa hukuman itu apakah bisa mendisiplinkan anak, itu ternyata belum sesuai. Kemudian membuat rasa bersalah. Apakah dengan anak membuat rasa bersalah anak itu nanti bisa mendisiplinkan anak, membuat anak berbuat lebih baik? Nah, ini seorang guru mempunyai kontrol untuk yang nomor 2 juga. Dan ini pun belum sesuai karena anak mungkin membuat rasa bersalah. Saat itu dia merasa, oh ya saya bersalah. Tetapi lepas dari pantauan guru, suatu saat dia melakukan lagi. Nah, ini belum juga. Kemudian kontrol guru sebagai teman. Misalnya, nah ayo kita biar guru itu tidak dimarahi bapak kepala sekolah, kamu manut ya. Kita sebagai teman terhadap anak itu kita anggap sebagai teman kita. Ternyata itu pun belum bisa kita gunakan untuk yang maksimal. Karena apa? Karena anak merasa, wah saya hanya teman, jadi saya kan bisa melakukan yang lebih seperti itu. Berikutnya pemantau. Seorang guru bisa menjadi pemantau bagi anak-anak. Anak-anak yang melakukan kesalahan, anak-anak yang biasa guru sebagai pemantau. Apakah selalu saja kita bisa memantau? Kan hanya pada waktu anak melakukan kesalahan kita melihat, kita pantau, itu yang terjangkau. Tapi suatu saat di saat pemantauan kita pas tidak atau pas kita tidak bisa memantau, anak pun bisa terlena kemudian melakukan kesalahan lagi. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Bagaimanakah dari kelima atau apakah dari kelima ini posisi kita yang paling strategis atau posisi seorang guru yang paling baik untuk kita bagi anak-anak, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer di sini posisi yang paling baik untuk mengubah perilaku anak, di mana kita tidak memaksa anak, tidak membuat anak untuk merasa hanya menghindari hukuman, kemudian tidak merasa anak itu sebagai teman kita dan sebagainya. Tetapi kita menjadi seorang manajer itu memanage, ya, memanage anak dengan berbagai cara kita, cara mengubah pola pikir anak yang tadinya itu anak sering berbuat salah, kita manage menjadi berubah pikirnya, pola pikirnya. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, kita mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang kita miliki, yang tanpa kita sadari sebenarnya itu sudah dari lahir kita melekat, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Semua manusia mempunyai kebutuhan hidup yang sama, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut. Apakah makna disiplin? Dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu makna dari disiplin. Nah, di sini saya tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan universal tadi yang bisa gunakan untuk membuat sebuah sekali sifat positif manusia yang sangat mulia. Di antaranya ini, setiap perilaku bertujuan atau perbuatan memiliki suatu tujuan, mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikannya itu banyak. Kalau di Indonesia kita kenal dengan pelajar Pancasila, prospek pelajar Pancasila yang sekarang kita sudah mulai mendengung-dengungkan dengan anak didik kita ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nilai apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan motivasi eksternal tadi di awal saya sampaikan. Kemudian untuk mendapat imbalan atau mendapatkan reward dari guru, kita kadang kalau ada anak yang mempunyai prestasi, kita beri reward itu sebenarnya kurang pas. Karena apa? Karena di sini anak itu akan mengharapkan sesuatu atau reward dari orang lain terus kalau ingin berbuat yang baik. Nah, tidak timbul dari diri sendiri, tidak timbul dari kesadaran diri, tidak timbul dari dia ingin menghargai diri sendiri, tetapi timbul karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, ini masih termasuk motivasi eksternal, bukan internal atau internal yang terdapat dalam diri anak sendiri. Nah, ini yang paling bagus, yaitu menghargai diri sendiri, internal. Maka apa yang menjadi keinginan atau apa yang akan dicapai oleh anak tersebut menjadi kesadaran diri anak itu, tidak dari orang lain, tidak karena ingin menghindar dari hukuman, tidak karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi timbul dari dalam diri sendiri. Berikutnya kita lanjut, yaitu menurut Diajar Dewantoro ada filosofi KHD. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, kita sering memang ya, tanpa kita sadari kita merasa penghargaan itu bagus untuk anak. Kita memberi penghargaan pada anak itu, kita yakin itu hal yang baik. Tetapi ternyata penghargaan itu ada dampak untuk anak. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, sebenarnya memberi penghargaan niatnya baik, tapi ternyata yaitu membuat anak ketergantungan. Tidak, contohnya anak belajar ingin mendapatkan juara itu tidak karena sadar diri untuk menghargai diri sendiri, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini salah satu dari penghargaan sama dengan hukuman. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan hanya membuat motivasi
eksternal, bukan intrinsik, dari dalam diri sendiri. Nah, ini beberapa contoh tindakan guru yang bisa digunakan untuk membuat kita tahu apakah ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Coba panjenengan, saya kepengen melihat atau mengerti dari beberapa pernyataan ini. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut panjenengan? Yang pertama, anak disuruh konsekuensi ya kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, hukuman. Kita lihat apakah jawaban panjenengan itu sudah sesuai atau belum. Ya, ternyata jawabannya seperti itu. Bahwa mencatat, anak disuruh mencatat karena mengerjakan sesuatu salah atau berbuat salah, menulis 100 kali atau berapa kali itu ternyata merupakan hukuman. Nah, anak hanya merasa kalau mengerjakan dia mau hanya untuk menghindari hukuman. Nah, ini kurang bagus sebenarnya. Kemudian mengelilingi lapangan, hukuman, betul. Push up, hukuman, betul. Mencoret-coret kertas kemudian menggantikan kertas, konsekuensi, betul. Karena anak sudah berbuat salah kemudian bertanggung jawab, maka ada tanggung jawab, disebut konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi, betul. Disuruh memakai sepatu, hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan basket karena terlambat, konsekuensi. Nah, ini. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaan. Sesuatu yang kan harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak untuk diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Ini hukuman. Lebih baik hukuman atau konsekuensi? Lebih baik yang mana menurut panjenengan? Konsekuensi ya, lebih baik konsekuensi. Mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau tempoh. Ini beda antara hukuman dan konsekuensi. Tetapi apakah yang kita berikan pada anak antara hukuman dan konsekuensi itu sudah sesuai dengan harapan dari budaya positif? Sudah sesuai dengan beberapa yang saya sampaikan di atas? Mari kita lihat. Nah, ada 3 banding, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Ternyata di sini restitusi itu yang merupakan pilihan yang paling betul, paling benar. Bagaimana restitusi itu? Yang tidak saya sebutkan ya tadi sudah. Kemudian hanya yang restitusi untuk pembandingnya. Ternyata itu yang paling sesuai untuk kita. Bahwa restitusi merupakan suatu pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah
restitusi. Murid atau anak akan menghargai diri dan orang lain. Jadi sebenarnya yang kita lakukan terhadap kesalahan-kesalahan orang lain atau anak itu kita mengambil tindakan dengan cara restitusi, bukan dengan cara hukuman atau dengan cara konsekuensi. Itu yang kita sesuaikan. Nah, ini yang disebut restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka tujukan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini yang harus kita kembangkan karena di sini kita menghadapi masalah, menghadapi anak-anak yang berkelakuan belum sesuai dengan kita, maka tindakan kita seharusnya dengan cara restitusi. Nah, ini saya lanjutkan keyakinan kelas. Saya yakin panjenengan semua sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas pada waktu belum mulai pembelajaran pada awal pembelajaran ya. Nah, ini contohnya mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas. Budaya positif itu ada 3, yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Kita sampaikan di sini. Nah, ini nanti kegiatan pendalamannya yaitu tentang keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing ya. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini merupakan pendalaman keyakinan kelas. Ini masih pendalaman keyakinan kelas. Ini ada yang namanya peraturan keyakinannya kelas seperti apa? Nah, kalau di sini peraturan maka keyakinan kelasnya seperti disampaikan. Panjenengan besok bisa melihat apakah sudah sesuai keyakinan yang dibuat panjenengan di dalam kelas. Peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, merupakan keyakinan kelas masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, sampai pada jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan atau keamanan itu. Jadi dari peraturan-peraturan yang kita buat di dalam sekolah, kita bisa mengubah menjadi keyakinan kelas seperti contoh yang saya berikan di depan. Ini kebutuhan dasar manusia, apa saja? Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, di sini kita manusia mempunyai 5 kebutuhan itu semua. Ini ya posisi kontrol tadi sebagai guru tadi sudah saya sampaikan. Kemudian segitiga restitusi itu yang saya sampaikan tadi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menangani anak-anak yang mungkin membuat kesalahan atau berbuat belum sesuai. Itu nanti dengan cara segitiga restitusi tadi. Nah, ada 3 macam yaitu menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata, berbuat sama itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah berbuat salah, maka kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu contoh kata-kata untuk yang menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu? Nah, ini merupakan tindakan validasi kebutuhan. Jadi restitusi, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan sebagainya. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Nah, itu dari paparan yang saya sampaikan.
sampaikan tadi, semoga nanti apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya minta sebelum mengakhiri, hal apa yang telah mengubah paradigma saya dan saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul pada waktu mengalami sesi ini tentang motivasi ini, mungkin dari panjenengan saya minta untuk memberikan refleksi. Monggo, siapa yang akan memberikan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan untuk kegiatan hari ini? Bapak Kepala Sekolah, monggo, mungkin nanti bisa mungkin Bapak Kepala Sekolah nomor 1 atau nomor 2 atau 1 dan 2, kemudian teman yang lain nomor yang berikutnya. Terima kasih Pak Guna. Saya akan memberikan refleksi. Itu adalah apa yang ada dalam diri kita, karena masing-masing individu tidak punya perasaan yang sama. Untuk refleksi, baru apa yang Bapak refleksi yang saya dapatkan, yaitu bahwa dengan mengikuti sesi ini kita akan selalu mengubah bahwa penanaman disiplin yang kita laksanakan di sekolah, tentunya kita bisa memilih dan memilah mana yang bisa diterapkan atau tidak sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, sehingga tidak membuat merasa mereka takut tidak nyaman di sekolah. Intinya itu saja. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Itu saja yang saya berikan. Sudah memberikan refleksi yang pertama, yaitu hal baru apa yang kita dapatkan dari paradigma yang saya dapatkan, ya, yang saya dapatkan pada pembelajaran atau pada sesi kali ini. Berikutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo, siapa perwakilan khusus? Monggo, Bu Musi ke depan. Persilakan untuk memberikan perasaan panjenengan bagaimana setelah mendapatkan penjelasan tadi mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terima kasih kepada Pak Alif yang telah memberikan aku untuk memberikan refleksi mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi selama ini, khususnya untuk diri saya yang suka memberi hukuman pada anak didik untuk disiplin, ternyata salah. Saya mengakui ternyata salah. Sebaiknya bukan memberi hukuman atau konsekuensi, tapi sebaiknya kita memberi restitusi kepada anak sehingga anak bisa menyadari dan bisa merubah dirinya, sehingga bisa menghargai tentang disiplin itu apa. Untuk diri saya juga seperti itu. Bisa saja, terima kasih. Terima kasih Bu Muji sudah memberikan refleksi yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Monggo, siapa? Bu Sus apa Bu Titik? Mbak Bu Sus, monggo. Bu Hana, Bu Tiga. Nanti yang terakhir, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, Pak Yuda? Peran guru seperti apakah yang telah saya lakukan
apakah saya berperan seperti tadi Bu Busi sudah menyampaikan. Nah, refleksi panjenengan bagaimana, monggo? Khusus Bapak mau khusus ke depan. Tidak apa-apa, monggo siapa? Mbak Tika, silakan. Monggo silakan. Ya, peran guru seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti program ini. Jadi untuk selain yang saya mengajar ini mungkin masih menggunakan peran guru yang memberikan hukuman, seperti saya menyuruh siswa untuk mengerjakan PR di luar ataupun masuk ke depan bagi yang belum bisa, seperti itu. Terima kasih Bu Hana sudah memberikan refleksi untuk peran guru seperti apakah selama melakukan modul ini. Berikutnya, yang keempat, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah saya mengikuti modul ini. Nah, ini peran guru saya seperti apa? Monggo, Bu Ika, Bu Tika, Bu Ika. Ya, monggo nanti silakan untuk yang keempat ini untuk refleksi kita itu sebenarnya sebagai seorang guru itu harus bertindak seperti apa untuk menangani putra putri kita di dalam kelas, sehingga guru itu nanti diharapkan bisa membuat anak nyaman, membuat anak senang, membuat anak tidak merasa dipaksa, membuat anak tidak merasa dihukum dan sebagainya, tetapi menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut. Tidak harus dengan paksaan, tidak harus dengan kekerasan dan sebagainya. Monggo Pak Yuda, kami persilahkan untuk memberikan refleksi menjadi guru seperti apakah setelah kita mengikuti modul tersebut atau setelah kita mengikuti designasi ini. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari yang lain kami beri refleksi ini untuk kita semua, untuk merefleksi diri kita selama ini. Oh, ternyata apa yang telah kita lakukan selama ini, apa sudah benar atau belum, itu apa sudah sesuai dengan tadi budaya positif yang saya berikan itu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ataukah belum. Monggo Pak Yuda. Baik, setelah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Bu Ayu, yang pertama saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Yang pertama adalah menjadi seorang guru yang mandiri. Mandiri di sini yang saya maksud mampu memberikan motivasi kepada diri sendiri khususnya dan kepada anak didik kita. Yang kedua, menjadi guru yang lebih refleksi atau reflektif, yaitu menjadi guru yang mempunyai nilai atau mampu melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, menjadi guru yang inovatif, yaitu guru yang mampu memberikan sebuah gagasan baru, solusi yang tepat dalam setiap permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran khususnya, serta menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Bagaimana guru yang bersama adalah guru menjadi seorang manajer, sehingga mampu memberikan, mengatur, bahkan juga mampu memberikan pelayanan kepada anak didik kita, kebutuhan anak didik kita harus bisa responsif. Ada timbal balik yang kita harapkan nantinya bisa menjadi atau mendukung perkembangan daripada pendidikan anak didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah sekali apa yang sudah saya sampaikan sudah mengenai
betul apa yang dikatakan panjenengan bahwa seorang guru itu mempunyai peran atau mempunyai sebuah kontrol yang tadi saya sampaikan, dan seperti yang disampaikan Bu Puji juga, Bu Hera juga, apa yang sudah kita perbuat ternyata itu masih belum sesuai. Dan seperti yang disampaikan Pak Yuda bahwa kita akan menjadi guru yang mandiri, guru yang berkreasi, berkolaborasi, guru yang anak. Itu yang penting, bahwa seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mendidik itu berpihak pada anak. Itu intinya, ya. Jadi inti dari semua pembelajaran ini sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita adalah merdeka. Seorang guru itu harus mandiri, harus bisa berkolaborasi, harus reflektif, ya, harus berpihak pada anak, inovatif. Itu seorang guru. Terima kasih sekali dari panjenengan semua, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi semua bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf waktu yang sudah tersita untuk kegiatan diseminasi kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah rasa keilmuan kita, khususnya bagi para pendidik yang ada di SD Negeri Bandung, dan pada umumnya kepada guru-guru yang lain. Semoga bisa menjadi atau menambah untuk kegiatan pembelajaran pada umumnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Menginjak acara yang kelima dalam penutup, marilah acara kegiatan diseminasi budaya positif ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kembali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak